Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diperkenankan untuk mengedipkan mata, menarik nafas, dan melanjutkan kehidupan kita di hari ini untuk terus kita laksanakan tahapan-tahapan kehidupan yang telah Allah ciptakan untuk kita semua. Semoga di subuh ini kita awali pagi kita, hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan harapan Allah melindungi kita dari pagi hari ini sampai kelak matahari terbenam dan sampai waktunya kita beristirahat. Dan semoga dengan berkah Quran, dengan barakah Quran kalamullah ini, semoga hari-hari kita di hari ini bisa kita lalui dengan penuh perlindungan Allah dan penuh kebahagiaan. Di dalam kajian subuh ini, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, saudara-saudara sekalian, untuk sama-sama kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni di surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 99, yang mana dari ayat tersebut Allah abadikan sebuah kisah orang soleh yang Allah cintai, yang Allah ridhai kehidupannya, yakni Zulkarnain. Ada sebagian orang menyebut namanya Iskandar Zulkarnain. Dalam Al-Quran ditulis hanya Zulkarnain. Namun yang paling penting adalah kisah hidupnya luar biasa. Seorang raja yang luar biasa saleh, raja yang penuh semangat untuk terus menyebarkan tauhidan, untuk terus menyebarkan semangat keadilan. Nah, mari sama-sama kita telaah, kita tafakuri, kita kaji kisah Zulkarnain di surah Al-Kahfi, surah ke-18 dalam Al-Quran, ayat 83 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجداها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا
بلغا مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها شطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سبابا حتى إذا بلغ بين الشدين وجدا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوز ومعجوز مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبار الحديد حتى إذا شاوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يجحروه وما استطاعوا له نكبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله العلي العظيم. Di dalam ayat 83 Allah menjelaskan wa yas'alunaka anzil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu di sini ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Zulkarnain. Katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Kemudian ayat 84-nya, sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ya, ini Allah sudah takdirkan seorang Zulkarnain ini merupakan seorang raja. Dia raja, dia hamba Allah yang saleh. Dia Allah takdirkan garis kehidupannya itu untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk menyebarkan ajaran-ajaran ketauhidan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 85 dijelaskan bahwa maka dia pun menempuh suatu jalan. Nah, di awal cerita ini Allah menceritakan bahwa Zulkarnain ini diperjalankan oleh Allah hingga ketika di ayat 86-nya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Jadi Zulkarnain ini ada beberapa kutipan sejarah menjelaskan bahwa Zulkarnain ini hidup di dataran Eropa, yang ada juga yang bilang berlokasinya sekarang di Makedonia. Nah, ada pula yang menjelaskan bahwa Zulkarnain ini diidentikan dengan Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Orang-orang Eropa bilang itu Alexander the Great, Alexander yang Agung. Namun di sini dijelaskan bahwa dia berjalan dengan seluruh pasukannya itu, dengan pasukan yang terkenal gagah beraninya, kerajaan yang dipimpin oleh Zulkarnain ini
hingga dia sampai ke suatu tempat ketika matahari terbenam. Ada sebagian mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksud tempat terbenamnya mata di sini adalah di pantai tepi barat. Dan juga menjelaskan bahwa dia berkelana dari dataran Eropa sampailah ke dataran Palestina saat ini. Nah, di sana dia di tepi pantai dia melihat matahari terbenam. Atau kalau tidak salah juga sejarah menjelaskan bahwa itu di dataran dekat Syria kalau tidak salah. Karena di sana ada salah satu peninggalan sejarah yang nyata di perbukitan di daerah situ, yang mana ini berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian di sini dijelaskan bahwa di mana dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Jadi ketika Dzulkarnain tiba di tepi barat tersebut, di pantai barat, dia menemukan suatu kaum yang mana kaum ini tidak beragama, belum berkeyakinan, belum memiliki ajaran ketauhidan. Kemudian di ayat 87-nya, ketika berhadapan dengan kaum tersebut, Dzulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Yang mana dengan gagahnya Dzulkarnain berserta pasukannya menghadapi kelompok atau umat tersebut, dan pasukan yang luar biasa banyaknya, sehingga dia berani mengutarakan bahwa siapapun yang berbuat zalim akan kami tindak tegas pada waktu itu. Adapun orang beriman, ayat 88-nya, adapun orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Jadi siapa yang melawan ajakan untuk bertauhid kepada Allah yang disampaikan Dzulkarnain, maka akan dihadapkan dengan suatu tindakan yang tegas oleh Dzulkarnain. Dan siapapun yang menerimanya dengan lapang dada, dengan keikhlasan untuk mau menerima ajakan bertauhid, maka kelak dia akan diberikan perintah-perintah kami yang mudah. Lalu setelah itu di ayat 89 dijelaskan, setelah menemui pasukan tersebut atau umat tersebut, Dzulkarnain kembali menempuh perjalanan, yakni hingga dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Setelah dia sampai di pantai barat, dia kembali berjalan ke wilayah timur, di mana tempatnya matahari terbit. Ada juga sejarah menyampaikan bahwa dia berkelana sampai ke dataran Cina. Dzulkarnain ini menjumpai di situ suatu kaum atau umat yang belum tersinari, atau waktu itu belum memiliki teknologi pada zamannya itu penerangan. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui, ayat 91-nya, sesuatu yang ada padanya Dzulkarnain. Ayat 92, kemudian dia menempuh jalan kembali. Jadi di pantai barat dia bertemu suatu kaum, dan di wilayah timur dia bertemu kaum kembali, dan yang belum sama sekali tersentuh oleh teknologi penerangan. Dan setelah itu dia kembali berjalan, di ayat 92-nya, kemudian menempuh suatu jalan yang lain lagi. Dan di ayat 93, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Nah, di sini saudara, yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau bisa di searching di
internet sekarang sudah mulai terdapat dokumentasinya, di mana gunung-gunung yang dimaksud Allah di ayat 93 ini memang benar adanya. Jadi ada sebuah dataran gunung antara dihimpit gunung-gunung, itu ada salah satu gunung yang sangat rata sekali ininya, tebingnya, seperti habis dicor begitu. Silahkan Anda saudara-saudara tinggal searching saya di internet, itu sudah ada di Google kalau tidak salah, saya pernah lihat itu. Bukti nyata konkret ucapan Allah di Quran ini ada. Tinggal searching saja gunung yang yang dicor oleh Zulkarnain, ada buktinya. Yang mana di lembah itu antara gunung tersebut bertemulah Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Nah, di sini yang antiknya, Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan kaum, tapi dia tidak memahami pembicaraan atau bahasa yang diutarakan oleh Zulkarnain. Nah, di sini yang masih diteliti oleh sebagian ulama, sebagian mufassir, sebagian ahli-ahli cendekiawan. Ya'juj dan Ma'juj ini umat seperti apa sehingga dia tidak memahami bahasa atau kalimat yang diutarakan Zulkarnain. Maksud kalimat di sini adalah bahasa manusia maksudnya. Bukan berbeda bahasa antar negara, bukan, tapi cara penyampaian bahasa manusia. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj ini merupakan dua kelompok atau dua kaum yang selalu berbuat kerusakan. Itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ini masih berkorelasi dengan umat sebelumnya mungkin ya. Umat sebelumnya yang belum terjun matahari, dia menjelaskan bahwa ada sekelompok kaum yang berbuat kerusakan, yang mana kelompok ini sangat keji, kejam dan lain sebagainya mungkin, sehingga Zulkarnain bergegas menghampiri dan mendatangi kaum tersebut. Sehingga ketika sampai di situ mungkin ada sekelompok dari kaum yang sebelumnya dijumpai oleh Zulkarnain yang ikut bersama Zulkarnain menyatakan, apakah boleh kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi apakah kami boleh membayar Anda sebagai balasan agar engkau membentengi kami dengan mereka? Di ayat 95 Zulkarnain menyampaikan bahwa apa yang dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Nah, jadi Zulkarnain ini menyampaikan bahwa imbalan dari Allah itu lebih baik daripada bayaran yang engkau akan bayarkan kepada aku dan pasukanku. Akhirnya dengan pertimbangan ilmu-ilmu dan bermunajat kepada Allah, Zulkarnain akhirnya melakukan tindakan itu, membuat benteng di antara gunung tersebut untuk menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kaum yang lain yang merasa terusik dan terganggu dengan perbuatan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sedang menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atasnya besi panas itu. Ayat 9 ini menjelaskan proses ketika Zulkarnain
menciptakan dinding yang mana untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Di ayat 97 dijelaskan, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, jadi gambarnya silahkan saudara-saudara searching di Google atau di internet, itu ada fotonya jelas sekali, itu seperti luar biasa. Entah bagaimana dahulu Zulkarnain membuatnya, itu seperti rapi sekali, benar-benar besi, gunung ditempel besi gitu. Yang mana dijelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj itu berada di dalam itu. Di tempat Ya'juj dan Ma'juj itu berada di dalam bukit tersebut, yaitu dibuat oleh Zulkarnain penghalang tersebut yang luar biasa, yang sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melubanginya dan mendakinya. Ya 98, dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Nah, di sini yang berkorelasi dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkorelasi, yang bersumber dari Al-Quran, bahwasannya ketika kelak di akhir zaman, ketika kelak apa yang dijanjikan Allah telah sampai waktunya, kelak Ya'juj dan Ma'juj itu akan berhasil menghancurkan dinding tersebut untuk keluar dari tempat tersebut. Dan di ayat 99, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Jelas ya bahwa benar adanya informasi yang disampaikan Rasulullah bahwa kelak di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj itu akan kembali keluar dari ruang penahanannya, sudah dihalangi oleh Zulkarnain, yang kelak di mana Ya'juj dan Ma'juj ini akan berbaur dengan umat manusia yang lain, yang mana seyogianya dia pasti akan melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Karena pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj ini selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itulah yang bisa kita telah kaji singkat kisah Zulkarnain ini, yang bisakah kita ambil ibrah dari kisah Zulkarnain di sini. Luar biasa, dia seorang raja, dia saleh, dia taat kepada Allah, dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu mengikuti rasanya yang berdekatan dengan Allah, sehingga dia selalu ditolong oleh Allah. Jadi pasukannya itu tidak akan bisa mengalahkan pada zamannya, karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan begitu pun pasukan-pasukannya. Sehingga dalam sejarah diceritakan wilayah kerajaannya luar biasa luasnya, membentang dari barat sampai ke timur. Ya, itulah Zulkarnain yang mana Allah utus dia, Allah antar dia untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj. Mengapa Ya'juj Ma'juj ini merupakan kaum yang selalu berbuat kerusakan, akhirnya dilawan oleh Zulkarnain, dan akhirnya Zulkarnain mampu mengurung Ya'juj Ma'juj di sebuah perbukitan. Nah, yang bisa saya ambil ibrah dari kisah ini ialah keteguhan iman, keteguhan tauhid, sebersih tauhid yang dimiliki Zulkarnain mampu menolong dia, mampu membawa dia kepada puncak kemuliaan, mampu mendekatkan dia dengan Allah, mampu membuat dia menjadi penguasa yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia manapun pada zamannya. Begitupun kita di sini, saudara, siapapun yang ingin mencapai kemuliaan di sisi Allah, ya jangan pernah berhenti untuk berusaha membersihkan tauhid, sebersih tauhid kepada Allah. Karena siapapun yang bersih tauhidnya, pasti akan Allah selalu lindungi, akan selalu Allah tolong dimanapun dia berada, saudara. Contoh jelas sudah dicontohkan dengan jelas oleh Zulkarnain di sini dengan kisahnya yang diabadikan Allah. Kunci yang menjadi kemuliaan
oleh Zulkarnain untuk menggapai semua itu adalah kebersihan tauhidnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bisa menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin, bahwasanya jikalau kepemimpinan kita ingin mendapatkan keridhaan, pertolongan dan kemuliaan Allah, jangan pernah berhenti untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersihkan tauhid kita, karena dengan bersihnya tauhid akan membuka ruang hidayah Allah dan memberikan ide-ide kreatif, imajinasi yang kreatif untuk bagaimana dituangkan itu menjadi sebuah hal-hal solutif bagi persoalan-persoalan, hal-hal yang kita pimpin, baik itu di organisasi, baik itu di lembaga pemerintahan atau apapun itu. Yang jelas pemimpinnya harus bisa menempatkan Allah di atas segala-galanya, menempatkan Rasulullah sebagai uswah, dan membersihkan selalu tauhidnya. Itulah kiranya yang bisa saya kaji, yang bisa saya ringkas dari taklim subuh kita ini, kisah yang luar biasa dari Zulkarnain, salah satu hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang saleh. Semoga bisa kita ambil ibrah dari kisah perjuangan hidupnya ini yang luar biasa. Itu saja mungkin, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu semata-mata kekurangan diri saya pribadi. Namun apabila ada benarnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Al-Qur'anul Karim. Hadani Allahu ayyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.